Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Keluarga Besar BEM Baitani. Saya, Timothy Ajeng, akan bersama dengan Anda sepanjang ibadah pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang luar biasa, selamat beribadah bersama-sama dengan kami dimanapun Anda berada. Anda sedang menonton ibadah Ahad yang telah direkodkan dan pada saat ini sedang dipaparkan secara live stream di media sosial gereja pada setiap hari Ahad jam 9 pagi di media sosial gereja yaitu di Facebook Baitani Church dan saluran YouTube yaitu BEM Baitani. Bagi yang belum follow media sosial gereja, silakan tekan butang like, follow dan share kepada jemaat yang belum tahu akan ibadah ini. Sekali lagi pada pagi ini, yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan ialah Deaconess Ping Juk dan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan adalah Pastor Jamil. Sekali lagi, Shalom dan selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, di pagi minggu ini, biarlah Tuhan yang terus memberkati kita. Baik kita datang dalam doa kita, mari kita masuk dalam doa pembukaan kita, sambil kita dalam doa. Haleluya, Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Raja kami, Allah kami hidup. Kami sangat bersyukur karena punya Tuhan yang seperti Engkau, karena kami menyembah Allah yang hidup. Engkaulah Tuhan kami dan Raja kami. Pada saat pagi ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, membawa seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga besar kami BEM Baitani Tuhan dalam tangan-Mu sekali lagi. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, baik dari yang kecil hingga yang dewasa ya Bapa, dari umur yang kecil hingga umur yang urgamas kami, Tuhan memperhatikan semuanya, dan Tuhan melihat kami semuanya. Apapun keadaan kami ya Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pergumulan berat ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau menyatakan jalan keluar ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan biarlah kami semua diberkati lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku.
jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, menyatakan bahwa roh yang diam dalam hati kita adalah roh Allah yang hidup. Dan sama-sama kita katakan, roh yang hidup.
Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di dalam anugerah dan kasih Tuhan sekali lagi hari ini memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih lanjut di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa, yang senantiasa memperhatikan hidup kami, yang menjaga kami di dalam setiap keadaan hidup kami, dan sudah menetapkan apa yang terbaik untuk setiap kami. Bapa di surga, pada pagi yang indah ini kami mau sekali lagi belajar daripada kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami akan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong kami ketika kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan, karena kami tidak memiliki hikmat, kepandaian daripada kami sendiri untuk mengenal isi hati Tuhan, tetapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus yang akan terus memimpin dan menyertai kami sehingga selesai pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dari awal sehingga selesainya pemberitaan firman Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, pada hari ini saya akan membawa kita melihat daripada petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 16, pasal yang pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Oke, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita sama-sama bacakan dan ingin belajar pada pagi ini. Oleh sebab yang demikian, saya membawa tema daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus. Diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat bahagian firman Tuhan ini, ianya adalah merupakan tulisan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius yang sedang berada di Efesus. Oke, kalau kita perhatikan surat Timotius 1 dan 2 dan juga Titus juga sangat terkenal dan dikenali sebagai surat pengembalaan, di mana Paulus memberikan beberapa perkara yang perlu mereka perhatikan di dalam pelayanan mereka. Nah, ada beberapa tafsiran yang mengatakan ketika surat ini dituliskan, Rasul Paulus juga sedang melayani dan sedang menginjil, memberitakan Injil. Dan pada masa yang sama dia menuliskan surat ini kepada anak didiknya Timotius. Sebelum di dalam pasal yang kedua dia sekali lagi ditangkap dan dipenjarakan dan juga menjelang waktu dan saat kematiannya. Saudara-saudari, berbicara tentang tema kita hari ini, diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus. Perkataan diselamatkan ini adalah merupakan satu berita yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena setiap orang merindukan keselamatan. Setiap orang mau untuk diselamatkan. Tetapi
tidak semua orang yang dapat mengerjakan dan tidak semua orang yang dapat memperoleh keselamatan itu sendiri, karena tanpa iman kepada Yesus tidak akan dapat keselamatan. Nah, oleh sebab yang demikian, diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus ini, kita mau melihat tentang anugerah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Bagaimana Allah menyatakan anugerah kasih-Nya kepada kita sehingga kita diselamatkan, dan setelah kita mengalami hal yang demikian dalam hidup kita, maka kita juga berusaha untuk menyatakan hal tersebut kepada orang lain dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saudara-saudari, ada satu tokoh yang bernama Max Lucado mengatakan, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Maksudnya adalah Tuhan senantiasa menantikan kita. Tuhan senantiasa merindukan keselamatan terjadi di dalam kehidupan kita, walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia juga tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian, karena Dia mau kita semua umat manusia diselamatkan. Buktinya adalah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tema renungan kita pada hari ini, diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus, kita akan belajar dua perkara. Kita akan belajar dua perkara yang menjadi poin penting di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita diselamatkan. Kita melihat kalimat yang pertama, diselamatkan ini. Yang pertama, kita beriman bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Bagaimana kita diselamatkan? Kita beriman bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, ini adalah kata Paulus. Dengan kata lain, Paulus sangat setuju dengan kata-kata ini dan dia menerima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk menjangkau orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, ini adalah ungkapan Rasul Paulus sendiri. Dia mengatakan Yesus Kristus itu datang untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang yang berdosa itu, Paulus mengakui bahwa akulah yang paling berdosa di antara mereka. Saudara-saudari, perkara ini sangat menarik. Kenapa Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah seorang yang paling berdosa? Nah, perkara ini tidak lepas daripada apa yang dinyatakan dari ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-12, dia mengatakan, aku bersyukur kepada Dia, karena Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia menganggapkan aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di sini Rasul Paulus kita melihat kebergantungan Rasul Paulus kepada kekuatan yang daripada Kristus Yesus. Dan dia merasakan walaupun dia sudah menjadi seorang penginjil, pemberita Injil yang sangat luar biasa ketika itu, tetapi dia tidak menganggap bahwa pelayanan itu adalah merupakan milik dia sendiri, tetapi melihat kemuliaan Yesus di dalam pelayanannya dan menyatakan bahwa Yesuslah yang menguatkan, meneguhkan, mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan diteruskan di dalam ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Saudara, inilah sebabnya kenapa Rasul Paulus katakan, akulah orang yang paling berdosa di antara mereka. Karena sebelum dia menjadi seorang penginjil, pemberita Injil, sebelum dia diselamatkan di dalam imannya melalui Yesus Kristus,
maka dia adalah seorang penghujat, dia adalah seorang penganiaya, seorang yang ganas. Oke, tetapi walaupun demikian, Allah ataupun Yesus mengasihani dia. Dan segala sesuatu yang dia lakukan itu di luar iman kepada Yesus sebelum dia percaya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupannya. Tanpa Yesus datang di dalam kehidupannya untuk memberikan keselamatan kepada dia melalui imannya, Rasul Paulus tidak akan menjadi siapa-siapa dalam hidupnya, dan dia akan terus-menerus menganiaya dan juga membunuh orang-orang yang percaya. Tetapi ketika Yesus menemukan dirinya kepadanya di dalam penglihatannya, maka Rasul Paulus mulai berubah. Rasul Paulus mulai melihat kepada Yesus itu bukan lagi sebagai musuh, tetapi dia melihat itu sebagai Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh hidup di dalam dia. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 tadi, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang dinyatakan sebagai orang berdosa? Di dalam surah Rasul Paulus juga, Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Artinya semua manusia adalah orang yang berdosa. Justru karena dosa kita, Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Artinya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus Kristus datang untuk memberikan keselamatan kepada saya dan kepada Anda dan kepada setiap orang yang menantikan Dia. Saudara-saudari, beriman bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa setiap hari dalam hidup kita itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena apa? Sedangkan Rasul Paulus sudah sekian lama di dalam pelayanan, dia masih ingat bahwa apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dia masih ingat bagaimana kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Yang dahulunya kehidupannya sebagai seorang penganiaya, seorang yang ganas, seorang yang penghujat Allah itu sendiri, dia berubah secara total. Sehingga dia mengabdi diri kepada Tuhan dan tidak pernah menghiraukan nyawanya sekalipun berhadapan dengan banyak cabaran dan tantangan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, saya yakin percaya bahwa setiap kita merindukan keselamatan, setiap kita merindukan kebahagiaan, setiap kita merindukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya, saya yakin percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Apa yang kita rancangkan di dalam hidup kita tidak semuanya terjadi dan terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi hari ini, perkara yang sangat penting di dalam hidup kita adalah iman kita kepada Yesus. Karena keselamatan di dalam Dia bukanlah bersifat sementara. Keselamatan di dalam Kristus apabila kita beriman dan menerima Dia apa adanya dalam hidup kita, maka keselamatan itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya melalui kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan hikmat kebijaksanaan manusia, tetapi hanya di dalam Yesus kita dapat memperoleh keselamatan itu sendiri. Oleh sebab yang demikian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun masa lalu saudara yang mungkin menjadi penghalang untuk kita terus bertekun di dalam Dia hari ini, saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama melihat diri kita sebagai orang-orang yang memerlukan keselamatan itu setiap hari dalam hidup kita dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu perkara yang kedua, setelah diselamatkan, dan kalimat yang kedua itu adalah diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus.
untuk menjadi teladan bagi Kristus. Lalu perkara yang kedua, bagaimana untuk menjadi teladan bagi Kristus dalam hidup kita? Ialah yang kedua, mengalami anugerah Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Mengalami anugerah Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam ayat 16 mengatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudari, perhatikan dengan baik. Justru karena Rasul Paulus orang yang paling berdosa, justru karena dia orang yang boleh dikatakan sebagai seorang yang jahat sekali, tetapi justru karena itulah dia dapat melihat kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidupnya, dan anugerah Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dia sebagai orang yang paling berdosa. Perkataan paling berdosa ini diulang lagi di dalam ayat yang ke-16. Ini menunjukkan sikap Paulus melihat tentang keilahian Allah. Kasih Allah yang sungguh luar biasa itu. Sungguh menakjubkan di dalam kehidupannya. Nah, dia dapat mengalami belas kasihan Tuhan. Dia dapat merasakan kesabaran Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Dan setelah dia mengalami hal tersebut, dia mau supaya dia menjadi saksi Kristus kepada orang yang kemudian akan percaya kepada Yesus, supaya mereka juga mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudari, mari kita sama-sama melihat dan mari kita sama-sama meneladani apa yang Paulus laksanakan di dalam kehidupan dia. Setelah dia mengalami anugerah Tuhan ini, dia mau menjadi saksi Kristus. Dan ini bukan hanya ungkapan kata. Dan kita dapat lihat di dalam perjalanan perjuangan dia memberitakan Injil. Dia sentiasa menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan tentang Yesus kepada siapapun juga, sehingga dia rela mengorbankan masa tenaganya. Bahkan dia dipenjarakan, banyak kali mengalami hal-hal yang tidak diingini, hal-hal yang tidak menjadikan dia selesa dalam kehidupannya. Tetapi dia masih tetap bertahan, karena dia sudah mengalami belas kasihan Tuhan, karena dia sudah melihat kesabaran Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia mau menjadi saksi dimanapun dia berada, supaya setiap orang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, saya tidak tahu apa yang sudah Tuhan laksanakan di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang pasti anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami setiap hari melalui hari-hari yang kita lalui, itu adalah merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan sudah menentukan apa yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah menetapkan apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Oleh sebab yang demikian, hari-hari yang kita gunakan, hari-hari yang kita lalui untuk mengalami anugerah Tuhan ini, pergunakan sebaik mungkin untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kita, di dalam kalangan masyarakat kita, baik di tempat kerja kita, baik dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Saudara-saudari, mengapa ini adalah sangat perlu dalam kehidupan kita? Mungkin saudara katakan, bagaimana saya menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang di persekitaran saya, karena mereka tidak satu kepercayaan dengan kita. Mungkin sebab mereka juga tidak mau menerima dan tidak memiliki masa untuk bersama dengan kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya katakan, menjadi saksi Kristus bukan berarti kita membuka Alkitab dan membacakannya di depan mereka. Tetapi ketika kita mau menjadi saksi Kristus, cukup untuk kita terapkan dan lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga orang lain melihat bahwa Yesus Kristus benar-benar ada di dalam hidup kita, dan kita memiliki perbezaan dengan dunia ini. Walaupun kita hidup di kalangan orang-orang yang tidak percaya, tetapi kita dapat membuktikan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan hal yang demikian? Tidak lama lagi ada beberapa jemaat Tuhan, ada beberapa kita yang akan menyambut hari gawai.
Dan pada hari Gawa ini kita akan berjumpa dengan keluarga kita, walaupun ditetapkan tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi mungkin kita akan berjumpa dengan kawan-kawan kita. Harapan kita bersama adalah supaya melalui perayaan ini kita dapat melihat kemuliaan Allah, kita dapat melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mempertahankan itu untuk mengalami anugerah di dalam Tuhan dan melakukannya, melaksanakannya di dalam hidup kita, menjadi saksi dan juga menjadi teladan kepada orang lain yang ada di persekitaran kita. Dan kita membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, memiliki prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh kebenaran firman-Nya. Oleh sebab yang demikian, saudara, kita belajar perkara yang sangat sederhana hari ini, yaitu diselamatkan untuk menjadi teladan bagi Kristus, beriman bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari dosa, dan mengalami anugerah Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang benar. Kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini, Yesus sudah mengerjakan karya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat-Nya yang telah diselamatkan dan menjadi teladan bagi Kristus. Oleh sebab yang demikian, berimanlah setiap hari kepada Tuhan bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa dan mengalami kasih Tuhan untuk terus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehingga kedatangannya ke dunia kedua kalinya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan menjalankan tangguk di tengah-tengah kita, di dalam keluarga dan di tempat kita masing-masing. Oleh sebab yang demikian, persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami sudah belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi yang indah ini, sebentar lagi kami akan menghulurkan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dan anugerah daripada Tuhan terus dinyatakan dan dilimpahkan dalam hidup kami, sehingga kami juga dapat terus memberi dengan sukacita, memberi apa yang ada di dalam kehidupan kami melalui berkat Tuhan. Berdoa bagi setiap yang memberi, biarlah berkat Tuhan terus dilimpahkan dalam hidup mereka, dan yang tidak sempat memberi juga Tuhan terus memberkati mereka, supaya masa-masa mendatang mereka juga dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita katakan suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tadamu, memberi mahkotanya.
Baik saudara, kita sudah berada di penghujung persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa khusus untuk perkara doa yang akan kita naikkan bersama. Berdoa untuk gereja dan umat-umat Tuhan di seluruh dunia hari ini, dan juga wabah penyakit yang sedang menular, yang menggegarkan dunia pada hari ini, sehingga setiap orang juga merasa khawatir bagaimana tentang kehidupan seterusnya. Berdoa juga untuk mereka yang berada di garisan hadapan untuk menangani virus ini supaya ianya dapat ditangani dan dapat dikendalikan dengan baik. Berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita supaya mereka sentiasa memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja kita. Dan juga kita berdoa khusus untuk generasi muda yang ada di dalam gereja kita supaya generasi muda ini akan tetap bersemangat dan sentiasa hidup di dalam kehendak rencana Tuhan dan tetap teguh apapun yang terjadi. Dan juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit di hospital, di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan akan terus melawati dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan juga untuk saudara jemaat Tuhan yang menyambut hari gawai, supaya mereka juga dapat terus menjaga dan memelihara iman sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa, dan kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami dan tidak pernah dapat kami bandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia. Tuhan, Engkau menyatakan kebaikan dan anugerah-Mu yang tidak pernah terhingga dalam hidup kami. Oleh sebab demikian, apapun yang terjadi, kami tetap yakin percaya bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang memperhatikan kami, yang akan sentiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat firman Tuhan yang kami belajar bersama, kami dapat memahami dan kami juga dapat dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di rumah masing-masing, baik di tempat kerja dan dimanapun kami berada. Biarlah perlindungan daripada Bapa akan terus menjaga, memelihara setiap kami, supaya kami hidup di dalam perlindungan Tuhan setiap hari. Dan juga kami ingat bagi keadaan dunia hari ini yang sedang dihimpit oleh kekhawatiran karena virus yang sedang menular di seluruh dunia ini, ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa dan urapan daripada Tuhan akan terus melindungi, menjaga setiap umatnya daripada wabah penyakit ini. Dan berkati mereka yang berada di garisan hadapan yang menangani wabah penyakit ini, supaya mereka juga dapat dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa untuk kerajaan negara kami Malaysia, pemimpin-pemimpin yang ada, supaya mereka memimpin negara kami dan dengan sentiasa hidup takut akan Tuhan, mengendalikan semuanya dengan adil dan saksama di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit saat ini, dimanapun mereka berada, baik di hospital, baik di rumah masing-masing. Kami tetap yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan dapat dinyatakan dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan sendiri dalam hidup kami. Oleh sebab demikian, biarlah lawatan Tuhan akan terjadi di dalam setiap pribadi umat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Dan juga kami bersatu berdoa untuk generasi muda, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di dalam WM Sarawak, dan setiap generasi muda yang ada di seluruh dunia ini. Biarlah setiap generasi muda ini memiliki pengharapan iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tidak akan sama seperti dunia ini, tetapi mereka akan menjadi saksi Kristus yang mana memberitakan tentang kasih Allah kepada setiap orang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari awal persekutuan kami sehingga selesainya pada pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami untuk masa-masa yang mendatang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai di penghujung ibadah.
Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan dan puji-pujian sebentar tadi. Kiranya berkat Tuhan menyertai Anda dan sekeluarga sepanjang minggu ini, sehingga kita berjumpa sekali lagi di ibadah Ahad minggu hadapan seperti biasa pukul 9 pagi. Selamat Hari Gawai dan Tuhan memberkati.